Halo semuanya, perkenalkan nama aku Grace Amelia Hilda Simanjuntak dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 2402010125. Di sini aku bakal menyelesaikan tugas UTS saya yang berupa tutorial video dari mata kuliah ilmu komputer. Nah, mari kita ke nomor 1. Nah, nomor 1 itu adalah buatlah tutorial struktur organisasi di bawah ini. Caranya itu gampang banget. Yang pertama kita blok semuanya. Dari bawah sampai ke atas itu kita blok. Setelah kita blok, kita klik sisipkan, terus kita pilih Smart Art. Kita pilih bagian hierarki. Selanjutnya kita klik bagian pertama atau bagian organisasi. Kita klik OK. Nah, bakal muncul seperti ini. Sebelum itu, setelah kita blok, kita harus copy dulu ya. Kita copy semuanya. Nah, nanti bakal muncul teksnya seperti ini. Setelah muncul seperti ini teksnya, atau ketikan teks Anda di sini, kita bisa menaruh teks yang udah kita copy tadi. Nah, seperti ini. Ada bagian teks atau kolom yang seharusnya nggak perlu, bisa kita hapus aja. Bisa kita scroll ke bawah. Nah, dari sini itu bisa kita hapus. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa rapihin lagi biar bagus. Nah, hasilnya seperti ini. Gampang banget kan? Selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu buatlah tutorial ubah teks berikut otomatis ke dalam tabel. Nah, yang pertama itu sama, kita blok dulu dari atas sampai ke bawah, kita blok. Setelah kita blok, kita sisipkan atau klik sisipkan maksudnya. Oke, kita klik tabel, terus pilih konversi teks ke tabel. Nah, ini tuh udah otomatis ya, jumlah kolom atau jumlah barisnya itu udah otomatis. Kita tinggal klik OK aja. Nah, akan muncul seperti ini. Tada! Gampang banget kan? Selanjutnya itu kita rapihin biar terlihat rapi dan bagus dan juga menarik. Kita bisa bold, bisa bentuknya juga kita rapihin ya, pokoknya biar cantik. Kita rapihin. Klik dulu. Nah, setelah kita rapihin dan hasilnya akan jelas seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Nomor 3 itu adalah buatlah tutorial untuk mengirim surat massal. NIM genap, gunakan short genap. NIM ganjil, gunakan short ganjil. Nah, kebetulan karena NIM aku itu 125, berarti NIM genap ya, berarti aku harus gunain short genap. Oke. Jadi yang pertama adalah kita harus membuka data Excel. Nih, ini data Excel tadi. Selanjutnya kita save dulu nih datanya. Setelah kita save, kita kembali ke Word. Kita klik surat. Nih, nanti kita klik surat. Sebelum itu kita kembali dulu nih. Kita kembali ke surat massal. Sebentar. Ada surat massalnya. Surat massal. Nah, ini surat massalnya. Sebentar ya, ini tadi yang udah sempat aku ubah. Nih, kita klik surat massal. Aku ngambil dari WA aja.
Nah, ini surat masalnya. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kita klik ke bagian surat, terus kita klik yang pilih penerima, terus opsi kedua atau gunakan daftar yang ada. Nah, akan muncul seperti ini. Berarti kita harus mencari data yang udah kita save tadi ya. Kita masukin daftar yang udah kita save. Nah, ini daftar subscription ganjil. Kita klik buka atau open. Nah, akan muncul namanya atau tampilan seperti ini. Kita tinggal klik OK aja. Nah, selanjutnya kita pilih atau kita klik sisipkan penggabungan bidang. Nah, ini ada nomor, NIP, nama, alamat, jabatan. Kita klik NIP. Nah, ini tinggal kita klik aja semuanya. Kita klik nama, terus juga kita klik alamat. Selanjutnya dan terakhir adalah kita klik jabatan. Setelah seperti ini, kita klik pratinjau hasil atau preview. Nah, nama-nama tadi yang udah kita save akan muncul seperti ini. Kan ada banyak nama ya, banyak data. Untuk mengetahuinya atau biar muncul di sini, kita bisa klik ini, yang tanda ini. Tinggal klik. Akan muncul data-data nama-nama yang udah kita save tadi. Oke, gampang banget kan? Nah, kita lanjut ke nomor 4. Buatlah tutorial untuk menyeleksi RP pada tabel berikut. Ini caranya juga gampang. Yang pertama, kita blok semuanya. Setelah kita blok, kita kembali ke beranda atau home. Kita klik ini ganti di bawah temukan. Oke, kita masukin RP, terus titik. Kita klik ganti semua. Nah, kita klik ya, klik OK. Nah, muncul seperti ini. Tara, jadi deh. Selanjutnya kita ke nomor 6. Buatlah tutorial autocorrect dan quick part, format teks dan desain bebas. Oke. Jadi caranya itu yang pertama kita ke file. Tapi sebelum itu aku bakal gunainnya tuh teksnya dari yang soal nomor 5 aja. Ini kita blok dulu. Kita ke file. Terus pilih opsi, terus pilih itu periksa ejaan. Nah, kita klik ini opsi koreksi otomatis. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita boleh atau ganti namanya itu terserah kita mau namanya apa aja. Nah, misalnya aku mau kasih namanya itu tutor 1. Tutor 1. Kita klik OK. Klik OK. Sekarang kita ketik tutor 1 tadi ya. Tutor 1. Hasilnya bakal muncul seperti ini. Nah, soal nomor 6 yang terakhir adalah buatlah tutorial dokumen lengkap dengan daftar isi, tabel, gambar otomatis, terus juga header dan lengkap dengan halamannya. Oke, kita ke video selanjutnya karena durasi ini lumayan panjang. Nah, kita bakal memasukkan daftar isi, terus juga daftar isi tabel, daftar isi gambar, terus juga header ya, header atau footer gitu, pokoknya itu sama daftar halamannya. Nah, yang pertama itu caranya kita klik ini atau kita blok, maksudnya kita blok. Selanjutnya kita ini tuh ada di home ya, jadi kita klik style atau buat gaya. Nah,
Di sini aku bakal kasih BAP 1. BAP 1. Ini boleh dikasih namanya bebas ya, tapi aku bakal ngasihnya namanya itu BAP 1. Kita klik ubah gaya, terus kita pilih heading 1 atau judul 1. Judul 1. Jangan lupa di bold karena ini tuh judul. Setelah ini bakal muncul kayak tanda hitam segitiga gitu, berarti udah kesimpan. Nah, untuk yang 1.1 latar belakang itu kita klik style lagi atau buat gaya baru lagi. Kita klik ini buat gaya, terus masukin namanya. Aku bakal kasih namanya itu sub 1.1. Kita klik OK. Ubah semua. Kita masuk heading 2 atau judul 2. Kita klik OK. Nah, setelah itu yang 1.2 juga kita nggak usah perlu ribet lagi untuk create style atau buat gaya. Kita tinggal masukin tadi yang sub 1.1. Nah, ambil seperti ini, dan ini juga. Ini juga. Kita ubah semuanya ya. Oke, selanjutnya yang bab 2. Ini nggak usah kita klik style lagi, kita tinggal klik aja yang bab 1. Yang ini bab 1. Oke. Nah, untuk 2.1 itu harus kita klik style lagi atau buat gaya baru. Kita klik, terus kita blok, terus buat gaya atau klik style. Nah, di sini aku bakal ngasih namanya itu sub 2. Sub 2. Kita klik ubah semua, terus pilih heading 2 atau judul 2. Judul 2. Oke, kita klik OK aja. Sorry. Ini ada yang salah, soalnya aku lupa buat tebelin fontnya. Ini bisa kita bikin klik lagi ya. Sub 2, ubah semua, terus heading 2 atau judul 2. Nah, ini kita klik ini. Oke. Kita klik OK. Nah, selanjutnya juga kita ubah. Nah, tapi untuk yang ini kita klik lagi atau ganti gaya buat gaya, maksudnya ganti gaya. Aku bakal kasih namanya itu sub 2.1.1. Oke, sebentar, ada yang kurang.
Nah, kita klik ubah semua. Selanjutnya kita ke heading atau judul 3, atas judul 3, bawah judul 3. Terus kita periksa lagi nih. Kita bold. Oke. Klik OK. Dan terlihat seperti ini. Ini juga nggak usah kita buat gaya lagi atau fit style, tidak perlu. Tinggal kita bold, kita masukin yang sub 2. Oke. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Nah, untuk 4.1 itu kan termasuk sub 2 tadi. Jadi kita nggak usah klik style lagi atau ganti gaya buat gaya maksudnya. Kita pilih yang sub 2 tadi nih, yang udah aku ganti atau aku save. Oke, kita klik. Selanjutnya kita cek lagi. Nah, untuk 2.2.1 itu kita harus klik style. Kalau udah gini tuh kita harus klik style lagi ya. Oke, klik buat gaya, aku kasih namanya itu sub 2.2.1. Klik ubah semua. Terus kita tadi kan heading 3 atau judul 3. Sekarang kita ke judul 4 atau heading 4. Kita ke judul 4. Nah, kita tebelin. Oke. Nah, seperti ini. Yang di bawah juga kita cek lagi ya. Yang ini juga. Nah, ini masih sub, jadi kita nggak usah klik style. Oke. Ini juga masih sub. Nah, untuk bab 3 nggak usah kita klik style seperti yang aku bilang tadi. Kalau BAP kita klik aja tadi yang BAP udah aku ganti namanya. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk 3.1 pendahuluan harus kita klik style atau buat gaya. Aku bakal kasih namanya itu sub 3.1. Kita pencet bagian tengah atau ubah. Kita pilih heading 2 atau judul 2. Atas bawah tik heading atau judul 2. Kita cek lagi, kita tebelin fontnya. Setelah itu kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Kita cek semuanya. Aduh, ada yang keliru, sebentar, ada yang salah, maksudnya ada yang kepencet nge-lag. Ini juga kita klik tadi aja sub 3. Ini juga sama.
Yang ini tuh harus kita ubah. Kita freestyle lagi yang ini. Oke, kita klik buat gaya. Aku bakal kasih namanya itu sub 3.1 sub 3.3 titik 3.1. Ubah semua. Kita ke judul 3. Klik judul 3 atau judul 3. Selanjutnya kita ke sini. Judul 3 juga, kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Oke, tadi aku pause dulu karena ada yang tadi. Oke, kita blok semua, terus kita pilih yang sub 3.3 tadi ini, yang ini. Kita klik aja dan seperti ini. Selanjutnya ini juga sama. Oke, untuk bab 4-nya kita nggak usah freestyle lagi, cukup klik bab BAP 1 ini. Nah, yang ini harus kita ubah. Kita blok, terus kita pilih freestyle atau buat gaya. Aku bakal kasih nama itu sub 4.1. Ubah semuanya, terus kita ke heading 2. Kita ke heading 2 atau judul 2 di sini. Nah, kita perhatiin lagi, kita klik bold. Oke, klik OK. Nah, sini seperti ini guys. Yang ini tuh termasuk sub ya. Jadi kita harus klik lagi. Sub 4. Ubah semua. Kita ke heading 3 atau judul 3. Kita ke heading 4. Ke heading 4. Oke, kita perhatiin lagi, kita klik OK. Ini tuh sebentar ya. Oh, ini masih agak, ini masih yang tadi, sorry. Berarti kita nggak usah freestyle lagi ya. Kita cukup tadi aja yang ke sub 4 tadi. Nah, kita cukup ke sini aja. Nah, oke. Tadi ada yang keliru ternyata. Mohon maaf. Selanjutnya kita cek lagi. Klik ini. Tapi kok banyak banget yang kosong ini.
Oke, kita cek lagi bawahnya. Yang ini harus kita klik style atau buat gaya. Kita buat gaya. Terus aku bakal masukin itu SUB atau sub 4.3.1. Buat gaya kita ke judul 4, judul 3. Kita ke judul 3, kita klik ini, kita cek lagi, kita klik oke. Dan seperti ini hasilnya. Dan ini juga kita klik ini. Oke, kita pixel lagi. Aduh, adik saya nelpon. Kita matiin dulu, soalnya ini lebih penting. Kita matiin dulu. Jangan salvok dengan namanya yang nggak ke-save ya, walaupun adik saya nelpon, karena saya loginnya lewat web TV. Ada nomor yang sebagian nggak ke-save. Oke, kita cek lagi. Ini kita ini termasuk sub 4, jadi kita nggak usah pixel lagi atau buat gaya. Oke, yang ini harus kita freestyle atau buat gaya. Aku bakal kasih nama itu SUB atau sub 4.4.1. Kita ubah. Jadi kan ini 3, selanjutnya kita ke heading 4 atau judul 4. Oke. Setelah itu kita cek lagi sampai ke bawah. Ini nggak usah kita ganti. Oke, akhirnya setelah habis ya, udah kita cek juga, kita akan membuat daftar isinya. Ini tuh gampang banget guys. Oke, kita pisah dulu nih halamannya. Kita pisah. Setelah kita pisah, oke, kita pisahkan dulu nih halamannya.
kita klik, sisipkan, terus kita pilih pemisah halaman ya, yang ini. Nah, selanjutnya ini kan kosong nih. Oke, setelah itu kita ke referensi atau reference, kita pilih daftar isi. Nah, kita klik daftar isi, otomatis itu akan muncul seperti ini. Nah, jadi deh udah muncul daftar isinya seperti ini. Ini bisa kita tambahin daftar isi. Kita bisa rapihin. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya tadi itu soalnya kita harus kita harus membuat daftar isi pada gambar. Cara itu gampang. Kita harus cari gambar nih dalam sini. Mana ya? Nah, ini dia. Kita klik dulu gambarnya, kita klik. Setelah kita klik, kita ke referensi, terus masukkan sisipkan keterangan bagian sini, klik nih, terus masukkan namanya. Aku mau namanya itu gambar salah, kita klik label baru atau new label, kita klik new label nih, baru kita masukin namanya gambar. Agak keliru saya. Oke, gambar. Dua titik satu. Oke, nih seperti ini, dia tinggal klik oke. Nah, sebenarnya bakal seperti ini. Oke, aku ulangi lagi. Yang pertama kita klik gambarnya, selanjutnya kita ke referensi atau reference, terus pilih sisipkan keterangan, klik new label, terus kasih namanya. Aku bakal kasih nama itu gambar 2.1. Aku bakal kasih namanya gambar. Nah, selanjutnya aku bakal ketik 2.1 tahapan simulasi. Kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa kita hapus saja. Selanjutnya gambar kedua, kita scroll lagi. Nah, ini aku copy dulu biar gampang nantinya.
Kita klik gambarnya, terus pilih sisipkan keterangan yang ada referensi, terus aku paste tadi ya teks tadi, klik OK. Nah, ini bisa dihapus. Ini juga sama kayak tadi caranya. Oke, kita scroll lagi ke bawah, kita cari gambar. Nah, ini dapat. Kita klik gambarnya, terus kita pilih sisipkan keterangan, masukin dapat kopi. Nah, oke, cari lagi gambarnya. Nah, ini juga sama. Kita klik gambarnya, pilih sisipkan keterangan, klik OK. Seperti ini. Kita hapus. Selanjutnya caranya juga sama. Oke. Ini juga sama. Kita lakuin cara yang tadi. Oke, selanjutnya kita blok. Ini aku aku copy, tinggal cepet aja, tinggal nyalin. Nah, ini juga sama. Kita klik gambarnya, masukin. Oke.
Nah, selesai juga cara membuat daftar tabelnya, daftar isi tabel. Nih, aku pisahkan dulu halamannya. Oke. Maksudnya setelah kita pisahkan halaman, kita klik referensi, terus ke sisipkan tabel ukuran. Nah, ini ada gambar nih yang udah auto save, terus kita tinggal klik OK aja. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini aku bakal kasih nama itu daftar gambar. Oke, kita bisa rapikan. Hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita ke daftar membuat daftar isi tabel. Kita cari tabelnya di sini. Nah, ini tabelnya. Caranya itu juga sama kayak tadi, cuman tinggal kita ubah namanya. Tadi kan aku kasih namanya gambar ya. Nah, sekarang ini aku bakal kasih namanya itu tabel. Caranya tetap sama. Ini cuman kita harus blok dulu semua tabelnya. Kita blok dulu semua tabelnya. Oke. Kita ke referensi, sisipkan keterangan, new label, terus kita kasih namanya tabel. Oke, klik OK. Ini aku bakal masukin yang udah aku copy tadi, klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ini juga sama. Aku copy dulu. Sisipkan keterangan. Tabel. Aku mau pakai huruf besar semua biar rapi. Nah, setelah itu aku masukin, klik OK. Nah, akan seperti ini. Tabel berikutnya juga sama, caranya kayak tadi.
klik OK. Ini juga sama, tutup semuanya. Ini boleh kita hapus. Oke, selanjutnya tabel 4.8 ini juga caranya sama. Bisa kita hapus saja. Posisi 3. Nah, ini kita hapus saja. Kita hapus semuanya. Tabel berikutnya juga sama. Oke, bisa dihapus. Nah, informasi aja, misalnya kalau nggak diblok semuanya, kalau nggak diblok itu tampilannya itu bakal muncul di atas ya.
Nah tapi kalau di blok semua, nah teksnya itu bakal muncul di bawah, tapi kalau nggak di blok akan muncul di atas kayak yang tadi nih. Boleh saya buat ini biar rapi, kita blok aja. Bentarnya aku copy dulu. Copy dulu. Terus sisipkan keterangan. Ini tadi aku masukin yang udah aku bikin, namanya ya tabel. Oke, contohnya klik oke. Nah kalau di blok semua pasti teksnya tuh di bawah nih, kayak gini nih. Ini gelap dulu sebentar, kita copy dulu. Apa sistem keterangan, tabel, klik oke. Nah ini bisa kita hapus aja. Ini juga sama. Ini sisipkan keterangan, pilih tabel, klik oke. Nah ini banyak banget tabelnya, tapi kita harus sabar untuk membuat daftar isi tabelnya nanti. Tadi lupa aku copy dulu. Oke, aku sisipkan dulu. Aku sisipkan, maksudnya klik sisipkan keterangan, tabel, klik oke. Ini bisa dihapus. Harusnya aku blok tabelnya, tapi ternyata udah terlanjur, ya udahlah ya. Yang penting aku tahu caranya. Ibaratnya udah ngerti. Oke, kita blok semuanya. Sisipkan keterangan, klik sisipkan keterangan, tabel, selanjutnya
Mawana tiba. Ini udah sini. Bisa kita hapus. Ini juga sama. Ini aku copy dulu bentar. Oke, setelah itu kita blok. Ini semua tabel kita hidupkan ya. Keterangan tabel. Oke. Ini kita ada yang keliru nih kayaknya. Terus oke. Copy dulu. Terus ini keterangan. Oke. Pokoknya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ke cara membuat atau isi tabelnya. Ini. Nah, di sini kita bikin daftar tabel, daftar isi tabelnya. Oke. Daftar tabel. Ini
rapiin dulu bentar. Nah, jadi kita preferensi, terus pilih ini, sisipkan tabel ukuran. Nah, udah otomatis kita langsung ada tabelnya, itu nama-nama tabelnya lah ya. Oke, kita tinggal klik oke aja. Dan hasilnya seperti jeng 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 jeng. Nah, seperti ini. Ini ntar aku rapiin dulu. Nah, oke, kita rapikan biar cantik. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, untuk membuat halamannya, itu kita kesisipkan, terus pilih, aduh, aku akhiri dulu bentar, rasanya banyak banget yang di sekolah tuh. Oke, kita klik nomor halaman. Ini kita klik format nomor halaman. Ini ada isinya, ada 1, 2, 3, terus ABC, ada bilangan Romawi juga. Kita klik ini nomor halaman. Ini kita ubah mulai dari 1. Salah. Oke, klik oke. Nah, oke, udah muncul halamannya seperti di sini. Nah, untuk header dan footernya ini bisa di sini, bisa pilih aja. Footernya juga sama. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Buset.